Materi yang pertama yaitu sifat dan definisi partisipasi politik. Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi proses politik atau kebijakan pemerintah. Kegiatan ini bisa berupa tindakan sederhana seperti memberikan suara dalam pemilu, hingga aksi yang lebih aktif seperti kampanye, diskusi publik, atau terlibat dalam organisasi masyarakat. Partisipasi dapat bersifat sukarela, misalnya ketika seseorang memilih untuk datang ke TPS, yaitu tempat pemungutan suara, karena merasa suaranya penting. Namun, partisipasi juga dapat bersifat dimobilisasi, terutama di negara otoriter, di mana warga negara diarahkan atau diwajibkan untuk mengikuti kegiatan politik tertentu. Kebalikannya adalah apatis, yaitu kondisi ketika warga tidak tertarik pada politik atau tidak percaya bahwa pendapat mereka akan berdampak. Di dalam materi kali ini, partisipasi politik modern tidak hanya dilakukan melalui partai politik. Banyak orang terlibat melalui komunitas atau gerakan sosial seperti New Social Movements atau NSM, yaitu gerakan sosial baru yang fokus pada isu tertentu seperti lingkungan, kesetaraan gender, atau gaya hidup sehat. Materi yang kedua yaitu partisipasi politik di negara demokrasi. Di negara demokrasi, partisipasi politik merupakan elemen utama legitimasi pemerintah. Keterlibatan publik mencerminkan bahwa keputusan politik berasal dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, warga diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses politik. Contoh partisipasi di negara demokrasi meliputi memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, menyampaikan petisi, menghadiri diskusi publik, dan terlibat dalam aksi protes damai. Faktor-faktor seperti pendidikan, usia, status ekonomi, dan pengalaman politik memengaruhi tingkat partisipasi seseorang. Biasanya, semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap isu-isu politik, semakin besar pula kecenderungannya untuk aktif. Teman-teman bisa mencoba menilai lingkungan sekitar, apakah masyarakat cenderung aktif atau pasif dalam urusan politik. Ini bisa menjadi gambaran kecil partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya, partisipasi politik di negara otoriter. Partisipasi di negara otoriter memiliki karakteristik yang berbeda. Partisipasi di sini bersifat mobilisasi, bukan kesadaran. Pemerintah mengarahkan partisipasi untuk menciptakan kesan bahwa masyarakat mendukung penuh pemerintah. Buku ini mencontohkan negara-negara komunis di masa lalu, seperti Uni Soviet, yang melaporkan tingkat partisipasi pemilu lebih dari 99%. Namun, pemilu tersebut tidak kompetitif karena kandidat hanya berasal dari satu partai. Selain itu, partisipasi warga sering diarahkan melalui organisasi-organisasi resmi, seperti organisasi pemuda atau buruh, yang berada di bawah pengawasan negara. Partisipasi seperti ini terlihat besar secara angka, tetapi tidak mencerminkan kebebasan politik masyarakat. Negara berkembang memiliki pola partisipasi yang campuran. Di satu sisi, ada warga yang berpartisipasi secara sukarela, namun sebagian lainnya berpartisipasi karena mobilisasi. Partisipasi juga sangat dipengaruhi oleh identitas sosial seperti etnis, agama, atau kekerabatan. Karena kondisi ekonomi dan pendidikan yang tidak merata, partisipasi sering muncul secara spontan, terutama ketika masyarakat merasa ada ketidakadilan atau isu yang mengancam kesejahteraan mereka. Contohnya demonstrasi besar karena kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, partisipasi politik di negara berkembang cenderung dinamis, reaktif, dan emosional. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai New Social Movements, yaitu gerakan sosial baru yang lebih fokus pada isu-isu spesifik, misalnya lingkungan hidup, hak perempuan, atau gaya hidup sehat. NSM ini berbeda dari organisasi politik tradisional. Mereka biasanya tidak memiliki struktur hierarkis yang kaku, bergerak secara kreatif, dan menggunakan metode non-kekerasan, seperti civil disobedience, yakni penolakan terhadap kebijakan melalui aksi damai. Contoh NSM yang sering kita lihat antara lain gerakan anti rokok, komunitas pecinta lingkungan, dan kampanye kesetaraan gender. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memilih jalur partisipasi politik yang sesuai dengan nilai personal dan gaya hidup mereka. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok kepentingan.
Menurut Almond dan Powell, ada 4 jenis kelompok kepentingan yang dijelaskan dalam buku ini. Yang pertama, ada kelompok anomi, muncul secara spontan tanpa organisasi formal yang biasanya sebagai reaksi atas situasi mendesak seperti kerusuhan spontan. Yang kedua, kelompok non-asosiasional, tidak memiliki struktur organisasi tetapi terikat oleh identitas seperti etnis, kekerabatan, atau agama. Misalnya kelompok masyarakat adat yang memperjuangkan hak tanah. Yang ketiga, kelompok institusional, kelompok yang berasal dari organisasi resmi seperti militer, birokrasi, atau lembaga agama. Meskipun tujuan utama mereka bukan politik, tetapi kelompok ini dapat berperan besar dalam memengaruhi kebijakan. Yang keempat, kelompok asosiasional, kelompok yang terorganisasi secara formal untuk memperjuangkan kepentingan khusus. Contohnya serikat buruh, asosiasi profesi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Kelompok-kelompok ini memainkan peran penting dalam proses politik karena sering memengaruhi kebijakan di balik layar. Materi selanjutnya yaitu LSM di Indonesia. LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dalam istilah internasional disebut juga NGO atau Non-Governmental Organization, merupakan aktor penting dalam demokrasi Indonesia. LSM bekerja dalam berbagai isu seperti lingkungan, HAM, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pemantauan pemilu, dan pendidikan politik. Contoh LSM di Indonesia antara lain: 1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berfokus pada isu lingkungan. 2. Kontras, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang bergerak di bidang HAM. 3. Perludem, yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi yang berfokus pada sistem pemilu dan demokrasi. Melalui kerja-kerja advokasi, edukasi publik, dan pemantauan pemerintah, LSM memberikan saluran alternatif bagi masyarakat untuk terlibat dalam politik tanpa harus melalui partai. Sebagai penutup, partisipasi politik merupakan aspek fundamental dari kehidupan bernegara. Bentuknya beragam, mulai dari pemilu, organisasi, hingga gerakan sosial modern. Setiap negara memiliki pola partisipasi yang berbeda berdasarkan sistem politik dan kondisi sosialnya. Di era sekarang, partisipasi politik tidak lagi terfokus pada pemilu saja, melainkan berkembang ke arah gerakan sosial, kelompok kepentingan, dan peran LSM. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki semakin banyak cara untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya.